Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema orang yang hidupnya tidak akan pernah bahagia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wa man atlaqa basarahu qala asafuh. Siapa yang terlalu melepas mata pandangan kepada orang lain, kepada nasib orang lain, qala asafuh, maka dia akan nestapa berkepanjangan. Paham maksud terjemahnya itu? Terjemahnya agak aneh soalnya. Qala panjang, asafuh, bukan asfi ya, ini pakai hamzah. Kalau asfi kan bil-ain, zul asfi, ini asafuh, sedihnya panjang. Dia akan nestapa sepanjang hidupnya. Ya, jadi kalau kerja jangan terlalu melihat ke atas. Nanti akan ngomel sendiri, saya yang kerja kok dia yang dapat. Kalimat itu masih muncul di orang ngaji diri itu aneh. Ya, saya ngejar kok dia yang dapat. Saya rajin kok dia yang dipuji. Ya, itu orang kejar di kantor, di pabrik-pabrik. Ternyata di institusi juga sama, benar ya? Benar sih, sama. Kita lihat ada satu institusi kerjaannya agak mirip dengan institusi yang lain. Tapi yang kerja yang lain itu, yang dapat nama yang pertama, yang lain ini marah-marah. Padahal dananya sama-sama punya negara. Cuma karena namanya nggak disebut. Masalahnya apa? Berarti selama ini institusi ini kerja bukan untuk Allah, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ente pengen disebut. Jadi kapan kemudian pekerjaan kita tidak menjadi ibadah kalau kita kemudian berharap diperhatiin makhluk oleh penguasa, pimpinan dalam program-program kita? Ini hati-hati yang masih dinas, baik swasta ataupun yang negeri ya. Gak usah begitu. Sama, nulis buku, berdakwah, ya, itu juga sama. Jangan sampai kemudian kita ngomong ini, pembahasan dia mah aneh duluan. Itu kalau bukan karena dia nggak jadi. Ada kalimat-kalimat begitu, kalau bukan karena saya dia nggak jadi. Itu kalimat orang iri dengki. Nanti jangan sampai muncul kalimat begitu. Ya ta'ala asufuh, maka orang ini akan nestapa sepanjang hidupnya. Panjang nestapanya. Jadi jangan ngomong aneh-aneh ya. Kok saya begini, kok saya begitu. Itu rukun ke-6, rukun iman. Itu masih bermasalah tuh. Berarti imannya belum beres. Kok dia oke, kok hidupnya lancar-lancar aja, kok saya tidak. Dia nggak tahu perjuangan orang. Ya, ada yang masih ngomong gitu nggak? Ya karena dia belum dapat jodoh misalnya ini ya. Kok dia dapat jodoh, kok aku belum? Terus urusannya apa? Emang kita siapanya Allah sehingga kita boleh protes ke Allah begitu? Ya, nggak boleh protes-protes begitu ke Allah. Biasa aja. Ya, banyak kok yang cakep nggak dapat jodoh. Banyaknya yang jelek langsung nikah. Saya kaya dulu, banyak kok orang miskin udah punya anak 3, udah mateng, kematangan, udah nggak mau nikah lagi. Banyak juga tuh. Jadi urusannya nggak ada urusan dengan dia mateng, dia kaya, dia cakep. Karena itu masalah Allah ngaturinnya apa. Ya. Kalau Ustadz lain lagi. Ya. Kalau Ustadz tuh pengen punya jamaah banyak, pengen viral. Ya. Saya yang pinter kok dia viral. Ya. Itu ada yang ngomong gitu kan. Saya ngajar dia, saya nggak viral kok dia viral. Kalimat-kalimat begitu, itu pertanda dia nggak beriman billahi al-qadir al-muqtadir. Nah, hati-hati kalimat itu jangan muncul. Ya, dia itu dulu bodoh, sekarang udah terkenal nggak nyapa-nyapa aneh. Ya, emang urusannya apa nyapa? Justru karena dia terkenal nggak sempat nyapain. Intinya apa dia gitu dong harusnya. Itu terkenal aja belum terkenal. Ya, orang semenjak kaya ini jadi pejabatnya udah kalau lupa sama kita. Itu orang baper. Hidup ini kalau mau bahagia jangan baper. Ya, wa man atlaqa basaruhu ta'ala asafu. Kalau terlalu lama memandang orang, memandang nasib orang, jabatan orang, jalan hidup orang, kita nestapanya panjang, sedihnya panjang.
Nah, mau bahagia? Jangan terlalu banyak lihat orang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pandang dirimu. Bukankah banyak sekali nikmat hari ini? Nah, jangan dikira nikah itu enak loh. Nikah itu enak malam pertama. Malam kedua sudah mulai berat. Besok masak. Besok mulai menafkahi. Kalau punya anak mulai ada tanggungan. Ya, Masya Allah. Betul nggak? Ya, emang cinta-cintaan doang enak. Begitu, hidup itu jalani aja. Sendiri bahagia, berdua bahagia, bertiga bahagia, rame-rame bahagia. Orang yang hidupnya bersama hayatnya Allah, mau sendiri mau rame, dia tetap bersama Allah. Dia mau sendiri mau rame, tetap bersama Allah, ya. Jangan ngeluh-ngeluh begitu. Udah ngaji tasawuf masih ngeluh-ngeluh. Apalagi kata beliau, wa man atlaqa amalahu sa'a amalu. Siapa yang terlalu melepas angan-angannya, ini terlalu panjang angan-angan. Nah, ini hati-hati, training hari ini isinya membuat orang berangan-angan. Bayangkan di depanmu ada mobil. Wah, belum punya mobil nih. Nyesek lah kalau lihat orang punya mobil. Bayangkan di depanmu ada dolar. Ya salam. Gak begitu cara didik orang. Ya, pangkas cinta dia kepada dunia. Karena dunia itu dikejar, dia lari. Dunia itu mirip-mirip kayak orang jual mahal. Cewek jual mahal, cowok sok keren gitu. Cewek sok cantik, cowok sok tampan. Itu coba tahan dikit dari dia. Oh, dia kejar kita loh. Dia ngejar kita loh. Dunia itu lebih feminim dari itu. Maka sebaik-baik perhiasan dunia itu mar'atun solihah. Solihah itu maknanya cocok. Perempuan yang cocok karakter zahir batinnya sama kita. Itu disebut solihah. Ya, semoga yang sudah dapat pasangan itu ada proses menuju kecocokan itu. Amin ya rabbal alamin. Yang belum, ya berarti Allah lagi nunggu yang solehnya. Soleh itu bukan banyak sholat. Kalau dia banyak sholat, banyak zakat, dia banyak sholat, banyak zikir, nggak mau kerja, gimana yuk? Jadi beban nanti, ya. Tapi dia mau sholat, mau kerja. Itu namanya soleh. Ya, kerjanya mesti keren, ya mesti ada kerjaan. Rezeki itu kan yang penting asbab aja. Banyak kok orang kerjanya dikit, duitnya banyak. Banyak juga orang yang kerjanya banyak, duitnya dikit. Berangkat pagi pulang sore nggak kaya-kaya, 10 tahun malah tambah banyak utang. Tapi ada orang nggak begitu, dia kerja sehari cuma 3 jam, tapi omsetnya melebihi orang yang kerja 10 tahun. Berarti rezeki Allah ini, ya. Berarti ada sesuatu sir dalam diri dia yang kemudian membuat dia berubah dan berbeda, ya. Lalu beliau mengatakan, ya, jadi siapa yang terlalu banyak melepas angan-angannya, angan-angannya harus dekat, ya. Sa'amalu, orang yang banyak angan-angan akan buruk amalnya. Amalan terburuk namanya hasad. Aswa'ul amal hasadul hasid. Ya. Min syarri hasidin idza hasad. Di saat orang yang iri dengki melancarkan keiri dengkiannya. Nah, itu mulai dia berbuat buruk. Ini hati-hati. Ini harus dihajar terus dengan zikrullah dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lalu mendengarkan kisah-kisah kenabian, kisah sahabat Nabi. Nanti penyakit iri dengkinya sembuh. Iya, situ enak kan gitu namanya. Emang enak. Situ enak. Punya kerjaan. Situ enak kan begini. Kita mandang orang itu tanda kalau kita atlaqa basar. Terlalu memandang dia berlebihan. Coba mulai pandang diri kita dan terima apa adanya, ya. Pasti bahagia. Wa man atlaqa lisanahu qatala nafsahu. Siapa yang terlalu melepas kata-katanya, nggak ditahan-tahan, ya. Ini banyak nih yang melepas kata-katanya nggak direm-rem, ya. Ngajak berantem se-Jakarta ntar nih. Udah ada ngajak berantem ini, bahaya ini. Cuma masalah demo-demo doang. Qatala nafsah, dia telah membunuh dirinya. Jadi orang yang ngomong sembarangan sama dengan bunuh karakter sendiri, ya. Maka kita juga minta ampun kepada Allah jika ada lisan yang berlebih, ya. Semoga Allah tutupi aib-aib kita, dan Allah hapus masa-masa buruk kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala lahu qail, ya, ada orang bertanya, "Ausini, beri aku wasiat." Apa jawaban beliau? Ittakhidillaha sahibah.
Jadikanlah Allah sebagai sahabat sejatimu. Nah, ini coba. Teman sama teman. Kalau teman kita tahu aib kita, masih berteman nggak sama dia? Udah nggak ya? Bener. Kalau sahabat yang antum sebut sahabat ini, tahu aib kita, kekurangan kita, dia masih berkawan nggak sama kita? Kalau ya, itu sahabat sejati yang Allah kirim. Makanya mohon maaf, ini kita kan nggak tahu masa depan. Yang sudah menikah, termasuk saya, wallahu a'lam, ya, termasuk Buya yang baru nikah, ya, semua yang baru nikah, yang sudah nikah, tiba-tiba cerai. Kenapa cerai? Misalnya, bab ini, karena nggak siap dengan aib, nggak siap dengan sifat yang berbeda dari pasangannya. Bisa cerai sudah, karena tidak menjadikannya sahabat. Jadi kalau mau ya pernikahan langgeng, pasangan itu bukan hanya untuk dicintai, tapi dijadikan sahabat. Bukan untuk love doang, love gitu ya. Bukan, tapi dijadikan sahabat. Ini sekalam yang saya sampaikan ke diri saya juga. Nggak tahu juga kita berhasil sampai ke depan, tapi semoga berhasil terus. Amin ya Rabbal. Ya, Rasulullah kan juga berjuang terus di rumah tangganya. Jangan dikira Nabi nggak ada konflik. Nabi itu ada konfliknya. Ya, tapi beliau sekuat mungkin tidak diforce, tidak pisah, kecuali kematian yang memisahkannya. Betul kan? Coba lihat Nabi. 2 orang yang diceraikan Nabi bukan karena cekcok, tapi karena mereka mengkalamkan sesuatu yang tidak layak dikalamkan. Ada yang dikerjain Sayyidah Aisyah, itu pinternya istri Nabi Aisyah ini ya. Apa kata Aisyah? Eneng, kalau kamu nikah nanti sama suamiku. Nanti bacalah doa keren nih. A'udzubillahi minka. Itu doa keren nih, doa yang azim, luar biasa. Akhirnya si Neng Arab ini, baca doa itu Nabi masuk. A'udzubillahi minka ya Rasulullah. Aku berlindung darimu, wahai Muhammad Rasulullah. Nabi kaget. Laqad uzti bi azim. Kamu sedang membaca sesuatu yang besar. Maka di Hizb Bahar kita ada doa. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa abdalina. Terus wassalamata wal fidin. Terus wa kullana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Ya Allah, jadilah engkau sahabatku ketika ataupun aku mukim. Kalau ingin kenal baik buruk orang, ajak dia safar, ikuti dia safar. Nanti kelihatan tuh buruknya. Bukan ngorok mah biasa aja, nggak perlu safar. Sifat dia care, sifat dia angkuh, sifat dia ingin enak sendiri. Nah, sifat-sifat itu nanti keluar kalau lagi safar. Ya, safar itu seperti orang sedang nyaring beras dari kulitnya. Apa namanya dulu? Nayak, apa sih namanya? Nah, orang kalau safar dia keluar tuh sifat-sifat. Nah, sang guru ngajak murid riyadhah safar ke dalam diri. Diayaklah si diri orang itu supaya jelas mana yang baik, mana yang buruk dari dirinya. Yang tahu kita ini baik buruk tapi tidak pernah meninggalkan kita siapa? Ya Allah. Jadi jangan kecewa kalau ada. Makanya Hizb Bahar ini kalau dihayati, orang cukup curhat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka curhatlah dalam tahajud. Habis tahajud, ya, sujud, sebut keluhannya apa. Sebut aja ke Allah. Allah kan maha mendengar. Allah itu lebih dekat daripada kita kepada kita sendiri gitu. Punya diri nggak? Allah itu lebih dekat kepada kita dari kita merasakan ke diri sendiri. Maka disebut di Quran, Allah itu memisah yahulu bainal mar'i wa nafsi. Allah memberi hail pemisah antara seseorang, antara jiwa seseorang dan dirinya. Itu dahsyatnya itu. Jadi kita sendiri dikasih, masih ada hijab antara diri kita dan zahir kita ini. Belum terbiasa cium bau gaharu ya. Ya.
Wa qala li rajulin fi tawaf, "I'lam annaka la tanal darajat as-salihin." Nah, semoga nanti nih ahli syair ribat bikin syair ya. Kan Tombol Hati sudah ada. Ya, Tombol Hati itu dari kalam Ibrahim Al-Khawwas. Kemudian jadi Tombol Hati digubah oleh Sunan Bonang. Jadilah Tombol Hati dan dimasyhurkan oleh Sunan Bonang zaman now. Opik. Ya, sahabat kita. Ya, saya kalau ke beliau bilangnya abangku gitu. Ya, masalah bener ya. Ya. Protes dia, kok nomor saya nggak bisa dihubungi? Ya iyalah, orang nggak aktif. Ya, itu kita bersyukur masih ada orang kayak dia, dan dia menghidupkan pakai sunnah serban. Walaupun ada yang bilang badut, ya terserah. Yang penting dia menghidupkan sunnah serban. Ya. Apa kata beliau kepada seseorang saat tawaf? I'lam annaka la tanalu darajat as-salihin. Kamu tidak sampai derajat orang soleh sehingga melewati 4 hal. 1. Pertama, tutuplah bab kenikmatan, bukalah bab kepayahan, tutuplah bab kemewahan, maksudnya tutuplah bab kemewahan, kemanjaan, bukalah bab kesusahan. Ingin jadi orang besar, maka susahnya harus banyak. Lebih mudah bikin skripsi apa bikin disertasi? Nah, paper 7 halaman sama nulis tesis 300 halaman, lebih mudah yang mana sebenarnya? Makanya nasib orang yang bersusah payah beda dengan orang yang nasibnya, mohon maaf nih, yang kita kan banyakkan antum kan benci rasis, benci sama Cina, tapi kan nggak lihat apa yang dibuat orang Cina. Orang Cina di Indonesia ini kenapa mereka kaya? Karena mereka dibenci, akhirnya nggak bisa jadi PNS, ya kan? Betul nggak? Nggak bisa jadi tentara, bisa, cuma sulit masuknya. Lo Cina kan gitu, zaman Orde Baru. Kan zaman Orde Baru itu zaman orang-orang Chinese itu disingkirkan. Akhirnya mereka masuk ke, nah mereka nggak pernah mendapati kemewahan jadi PNS. Gaji tiap bulan nggak pernah. Terus gimana? Mereka potong kompas. Karena hidup ini susah, mereka berdagang. Berdagang itu susah apa mudah? Coba modal dagang itu besar apa kecil? Kalau orang, kenapa tidak banyak orang jadi pengusaha? Karena banyak orang takut sebelum mencoba, benar kan? Sama antum takut masuk tarekat karena takut gila, padahal belum mencoba. Padahal nggak ada orang gila masuk tarekat, yang ada itu orang gila masuk tarekat tambah gila. Sama orang gila masuk kuliah tambah gila nggak? Itu salah ke tempat kuliahnya atau dia yang salah? Ya, jadi sepengetahuan saya orang gila masuk tarekat itu nggak ada karena ketarekotannya, tapi emang dianya gila masukin tarekat. Ini sudah berapa nih kita punya kenalan? Aneh kenal sama orang gila itu. Kan ada yang teman kecil kita juga 1-2, ya, yang kemudian disebut gila, tapi menurut saya bukan gila juga, mungkin stres. Karena stres, tuntutan hidup, dituntut sama keluarganya lebih. Dia lihat orang kok bisa begini, kok dia enggak, akhirnya otaknya kebentur. Nih hati-hati, ya, stres itu awal kegilaan. Bertorikoh itu obat stres, mungkin nggak gila. Jadi yang bilang masuk torikoh gila itu setan, bener ya? Setan bener itu. Senang bener nyebut gitu ya. Oke, jadi gimana caranya? Ingin mendapat derajat solihin, satu apa? Tutup bab kemewahan. Tidur-tiduran, nikmat asik kan? Tidur-tiduran itu asik. Kalau ingin udah jadi orang soleh, kurangin tidurnya, baca Quran, zikir. Ya, tadabbur Quran, tafakkur alam, ya. Lalu apa? Masuk ke dalam diri, wa fi anfusikum, an-nazar ila dakhil nafs, memandang ke dalam diri. Ru'yatus salihin, maka disebutnya idza ru'u dzikrullah, pandanglah mereka. Ini yang disebut muallimi, menyambungkan hati dengan rohani orang-orang soleh. Jika tersambung, langsung tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan males. Jika di dunia orang rajin, dia dapat kemewahan, maka dalam bab kerohanian dan keilmuan, kalau rajin dia dapat kemewahan ilmu itu nanti. Jangan mewah di awal, mewah itu di akhir. Jangan senang di awal, senang itu di
akhir. Hal yang biasa, tapi beliau tegaskan di sini. Maka berkalamlah beliau-beliau ini kalau duduk. Ini murid-murid kalau tahu masa lalu kita, gak mungkin mereka santai hari ini. Ya, ente kalau tahu susahnya, suluk aneh. Gak mungkin santai-santai depan, ngudut-ngudut, santai, ngoceh-ngoceh, orang zikir, antar aja lah. Ya, kita nanti aja ikut, gitu ya. Gitu ya. Gak mungkin. Kalau melihat gimana kita dulu riyadhahnya, bangun tidur, langsung zikrullah. Tidurnya cuma 1 jam sehari. Ya, 1 jam semalam, malam 1 jam, siang 1 jam. Selebihnya ngapain? Zikir, sholat, zikir, sholat, zikir, sholat. Kaki ini udah gak tahu rasanya apa, badan ini gak tahu rasanya apa, leher sampai sekarang ini sakit karena saya dulu sering begini zikirnya. Maka saya tidak mengucapkan zikir, kepalanya nunduk. Zikir itu kepalanya biasa aja. Ya, sampai hari ini leher saya sakit. Coba lihat ya, ada guru besar kita di Sunda itu waktu tuanya kan begini. Sudah uzur sininya. Meninggalnya kan begitu. Ya karena zikir terlalu, nah apalagi kolesterol tinggi Bu ya, sudah itu. Ya sampai hari ini, itu efek yang saya rasakan waktu kecil. 40 hari ditambah lagi setelah itu, kemudian kita zikir tiap malam, sampai kemudian nggak tahu lah tuh. Ya dunia itu, saya tuh bingung ngeliat orang ketawa, apa sih yang diketawain? Itu bertahun-tahun loh. Mulai dari kelas umur 13 sampai selesai S1 itu saya nggak menikmati kalau ke puncak, ke sungai itu nggak menikmati. Nonton lawakan tuh nggak menikmati ya. Makanya nggak pernah hadir nonton bareng kalau di pesantren itu. Di asrama saya nggak pernah hadir. Sesekali aja. Kok mereka lucu? Bagi saya nggak lucu gitu. Bagi mereka asik. Bagiku kok nggak asik. Jadi teman saya nanya, kamu pilih mana? Duduk di tempat bagus itu atau apa? Apa yang paling kau nikmati? Dan saya polos saja. Yang paling asik tuh di dalam ini gitu. Kita duduk, zikir sendiri, ta'ammul sendiri, tazakur sendiri, tadabbur sendiri. Mewah sekali dalam ini. Mewah sekali. Jadi istana yang Allah berikan, yang Allah sebut qalbu itu, qalbul mu'min Rasulullah, qalbul mu'min itu istananya Allah, itu mewah sekali. Cuma kan antum nggak ngerasain, ya? Coba, sekarang kita zikir khojakan. Khotam khojakan kulhu 1000 kali atau 1001. Dilibat itu paling dikerjain dibaca cuma 100. Ya kan? Setiap Jumat tuh. Nggak ada diajak antum 1000. Coba guru-guru kita ngelatih kita dari dulu sendiri baca 1000. Tiap malam. Sendiri baca 1000. Subhanallah, tadi aja saya baca begitu sudah ada yang ngeluh dulu kan. Aduh, lama sekali bacanya nih ya. Padahal kita udah baca cepet. Kita baca pelan, protes kok lama amat. Kita baca cepet amat gak bisa diikutin. Ente maunya apa? Ya, kita ngasih tunjuk bahwa kalau wiridan boleh cepat, tapi kalau baca Quran, bacanya harus warattilil Qur'ana tartila. Kalau wiridan boleh, boleh begitu. Tapi kalau lagi tartil, mesti jelas. Bismillah itu. Kita ada sanadnya juga. Jadi ada sanad baca wirid, ada sanad baca Quran, beda. Tadi namanya musabba'at khadid, kaset dapat Fatihah, Allah menyuruhnya begitu. Itu namanya musalsal bil Fatihah. Hadis ini didhaifkan oleh ahli hadis, tapi ini bukan wilayah ahli hadis. Ini wilayatul qurra, wilayah ahli qiraat. Ahli sanad musalsalat, ya. Maka sanad ini dipakai untuk ambil berkah dan menjadi salah satu metode thariqah baca Quran dalam ilmu zikir. Thariqah baca Quran dalam ilmu zikir, ya. Jadi nanti kalau mau baca apa, kalau mau mengajar nih atau mau belajar, Fatihahnya satu napas, ya, gitu ya. Nanti rasakan ada keberkahannya, tapi bukan buru-buru. Jadi nafas yang kita ambil dalam itu, lalu kita pikirannya tenang. Coba kalau lagi zikir, kalau orang zikir kolbu, nafasnya tenang nggak? Kalau nafasnya tenang, pikirannya tenang, nanti hasil pikirannya jernih. Nanti dia baru bisa menangkap yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang biasa. Itu sebabnya ilmu orang ahli zikir khafi itu aneh-aneh. Aneh-aneh itu maksudnya apa? Orang nggak bisa membicarakan itu, dia dengan mudah membicarakannya tanpa ada beban, dan orang paham. Orang nanti bingung, kok dia bisa ngomong begitu ya? Gitu. Dia sendiri bingung.
Loh kok aku bisa ngomong begitu? Nah, ini yang dikatakan oleh para imam, zidni fika tahayyura. Ya Allah, tambahkan ke zidni fika tahayyura. Nah, begitu sebanyak ini murid gimana ceritanya? Ya, nah, itulah rahmatullahil wasi'ah, rahmat Allah yang sangat luas ya. Yang kedua, an tughliqa babal izzi wa taftah babal zulli. Kalau ingin menjadi orang soleh, tutuplah egomu yang merasa mulia, merasa keren, merasa bernasab, merasa berhasab, merasa punya jabatan, merasa diri kita hebat. Tutup. Bukalah bab kehinaan. Maka jangan gengsi khidmat ke teman, ya. Khidmat ngapain? Masih gengsi khidmat kepada guru. Gimana nanti antum jumpa sama Rasulullah SAW? Loh, itu kan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu punya pewaris, berlatih dulu dari sekarang. Ya, kalau nggak berlatih dari sekarang, saya nggak yakin antum bisa khidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi, ya, guru itu nyuruh-nyuruh, benar nggak? Kalau orang merasa dirinya alim, nggak akan bisa ditalkin. Benar ya? Udah ngalamin kan ya kawan-kawan? Orang yang bawa keilmuannya santai, terlalu santai. Jangan terlalu memberi ruang santai untuk diri, untuk nafs. Ya, diri ini maunya tidur, nonton Netflix, nonton YouTube, ya kan? Nanti hasilnya aja Bu ya. Kami nikmati hasilnya Bu ya. Bu ya yang zikir, Bu yang baca, kami nikmati hasilnya. Itu aja katanya Bu ya. Sama, ini dipakai untuk bab dunia bisa. Ini cocok nggak kalau dipakai bab dunia? Orang kalau gengsi dagang bisa jadi pedagang nggak dia? Maka orang-orang yang kaya itu dia memangkas kegengsiannya. Sama, kalau masuk ke bab ini, orang yang dia belum kaya tapi sudah menikmati hasil. Masih ingat first travel? Orang belum berangkat, duitnya udah dipakai bikin rumah. Masuk penjara tuh sekarang. Ya, semoga dia sadar lah itu. Maka teman-teman, kita mungkin sebentar lagi bikin travel juga nih. Bu Yasi, imamnya ntar diajarin sama Kayuli ya. Tapi kerjasama itu sama Kayuli. Ini perhatiin, kalau antum punya usaha travel, umroh, jangan ambil duitnya 1 rupiah pun sampai orang berangkat. Sampai orang berangkat pulang dia baru boleh ambil. Ya, begitu kita harus, ya, itu yang tughliq babar roha. Jangan macam-macam. Kita udah banyak punya kawan terjebak di situ. Matanya langsung hijau ngeliat, padahal duitnya merah. Matanya hijau, padahal duitnya merah. Wa taftah babal juhud. Jadi tutup bab rehat, bersenang-senang, mengambil untung sebelum saatnya. Bukalah babal juhud. Ya, bukalah pintu kesungguh-sungguhan, ya, berlelah-lelah sebelum sampai pada ujungnya. Sama nulis skripsi, nulis tesis itu sama ya. Kalau nulis itu begadang nggak? Kalau nulis pakai tiduran bisa nggak? Bisa. Laduni kali. Warabi'ah yang keempat, ini pendek-pendek aja kita baca. Tughliq baban naum, tutuplah bab tidur. Jangan banyak-banyak tidur. Wa taftah babas sahar, dan bukalah bab begadang. Ini bukan begadang yang disebut Bang Haji Roma ya, Bang Hakul Yakin. Dapat nama baru dia sekarang dia, Bab Hakul Yakin. Yang dia maksud di situ begadang yang negatif. Kalau ini begadang apa? Maka berkala Imam Suyuti, hadzal ilm laisa bin naumi wala bil la'alla wala saufa. Tetapi ilmu ini bukan dengan engkau mengatakan, coba kalau saya nanti bisa begini, coba kalau dulu saya rajin, coba kalau saya baca 5 jam setiap hari, coba. Seandainya. Kan banyak begitu kan? Ya, saya ketemu Gus-Gus di Jawa, terus melihat fenomena Gus Baha, the power of subtitle. Kan ngajarnya bahasa Jawa, tapi semua orang Indonesia sampai ke Malaysia bisa menikmatinya. The power of sebanyak itu
Gus-gus Jawa ceramah, tapi subtitle dia yang paling oke kan? Bukan. Emang batinnya insya Allah oke. Ilmunya insya Allah oke. Kita kan nggak tahu hakikatnya. Saya kan nggak pernah jumpa juga. Ya, the power of subtitle itu zahirnya. Nggak ada orang Allah masyhurkan dengan ilmu kecuali Allah ridho kepada ilmunya. Tidak ada orang Allah masyhurkan dengan kewalian kecuali memang dia seorang wali. Ya, walaupun orang lain nggak percaya, kan nggak semua juga senang sama Gus Baha. Nggak Habib Lutfi mursyid, ya kan? Nggak semua orang sepakat dia mursyid lah. Emang kalau Dawami nggak sepakat Habib Lutfi mursyid, terus batal mursyid dia? Ya, kan nggak ada urusan. Kalau Dawami ini belum 40, ente belum pernah jadi mursyid. Lah mursyidnya udah ngangkat. Dia umurnya misalnya sekarang umur 25 misalnya, belum kan? Diangkat gurunya jadi mursyid. Belum 40 tahun. Emang kalau ada orang membatalkan, ente belum 40, nggak boleh jadi mursyid, batal nggak? Lo mursyid dia ngangkat. Ya, guru saya jadi mursyid umur 21 banyak. Umur 18 ada. Umur 18, 19, 20, 21. Nih, orangnya masih hidup 2 orang. Udah meninggal 1 orang. Nah, masih ada yang 20 sekian gitu. Tapi kalau 2 guru kita umur 27 dua-duanya. Ya, Abuya Masri, Abuya Rizwandi, Datuk Sri. Itu punya tarikan 2, Naqsyabandiyah, Samaniyah. Masih hidup orangnya. Umur 70, satunya mungkin udah 70 juga kali. Dapat ijazah sebelum 20 tahun. Jadi mursyid sebelum umur 20 tahun. Yang baru meninggal tahun lalu, Syekh Tuanku Mudo Sawir, ya. Bukan Dawir lah ya. Dawir lain lagi ceritanya. Itu mimpin suluk dari umur 21, wafat umur 74. Berapa tahun dia mimpin suluk, dan setiap malam di luar suluk zikir 5.000 sekali duduk. Gimana? Terakhir ketemu dia marah-marah sama saya. Dia bilang, gara-gara ente nih saya nggak tidur 3 bulan. Loh, kenapa Bu ya? Gara-gara ceramah ente. Tiap malam orang minta talukin. Ampun, habis itu dipeluk-peluk gitu. Alhamdulillah hubungan kita dengan anak-anaknya juga baik. Ya, alhamdulillah ya. Keluarga besarnya, suruh-suruh dekat situ. Ya, jadi nggak ada tuh mursyid Payakumbuh mengusir saya, nggak ada. Antum kalau ada, tunjukin 1 orang aja. Kalau kemursidan dia bener. Ya. Kecuali dia pernah jadi orang gila. Orang gila Bu ya, sholatnya wajib nggak? Kalau Buya mursyid terus Buya gila, mohon maaf, itu batal loh mursyidnya Buya. Batal loh mursidannya. Nah, ada orang yang begitu ya, udah debat sama kita, nggak mengakui kebenaran. Ya kita kan nggak boleh maksakan kebenaran yang kita pahami ke orang, ya sudah. Laka malaka lana malana. Yang dia pahami ya sudah. Yang nggak baik itu apa? Menyebar fitnah dan adu domba. Saya heran kok ada mursyid ngadu domba orang. Itu heran. Terus main Facebook, menjelek-jelekin sesama mursyid. Nah, itu kan lucu. Aneh itu, aneh. Ya. Menurutku sudah batal kemursidannya. Wal khamisah. Bayangin Bu ya, orang suluk dia main Facebook. Mursyid main Facebook, lagi mimpin murid main Facebook. Itu gimana ceritanya tuh? Murid dilarang main handphone. Dia main handphone. Sahih nggak tuh? Sama kayak ngelarang anak merokok, dia yang merokok depan anaknya. Wal khamisah, yang kelima, an tughliq babal ghina wa taftah babal faqr. Tutuplah bab sok merasa diri cukup dengan ilmu diri sendiri. Wa taftah babal faqr. Bukalah bab merasa butuh perhatian Allah, merasa butuh bimbingan guru. Ya, jangan merasa cukup. Ya, aneh baca kitab Ihya mah cukup, baca Hikam cukup gitu ya. Emang begitu? Ulama kita mengkritisi loh orang-orang thariqah yang mengerti kepada pembaca kitab Ihya tapi tidak berthariqah. Itu dikritisi itu. Hasilnya emang nggak enak. Betul, guru saya pernah ngomong gini. Kalau orang alim faqih itu mau mengamalkan yang baca, dia nggak perlu punya mursyid. Tapi ada nggak orang begitu? Ternyata yang dimaksud banyak wirid, banyak zikir. Enggak. Ilmu yang paling penting itu anta alam annaka la ta'lam illa bi ilmillah.
ilmu yang paling tinggi itu ketika orang sadar bahwa dirinya tidak berilmu kecuali titipan saja dari Allah. Itu baru berilmu. Berarti orang itu nggak boleh merasa dirinya berilmu. Ya. Maka kita kalau dikritik orang, langsung kita switch off. Ya, otak ini, oh saya bukan guru, saya dikritik orang, terima aja. Cuma kalau dia menghina kajian-kajian kemarifatan, kita boleh jidal. Ya, boleh kita jidal. Ya. Jidal atau nggak jidal? Debat ya. Yang terakhir, yang keenam, antughliq bab al-amali wa taftah bab al-isti'dad lil maut. Tutuplah bab panjang angan-angan, bukalah bab bersiap-siap kepada kematian. Ada yang tahu matinya kapan? Berarti sejam atau beberapa menit setelahnya ada yang bisa mati? Ya, betul ya, ini bukan nakut-nakutin nih. Oleh karena itu, persiapan menuju mati nunggu tua atau dari sekarang? Dari sekarang, kita nggak tahu. Ada yang meninggalnya pakai sakit, ada yang nggak pakai sakit. Ya. Ada yang tiba-tiba pingsan. Ini sahabat kita, Pak Rusbandi, ya, rahimahullah, baru meninggal Banjar. Kami kemarin ziarah sama Bu Yasfi. Itu di depan sahabat terbaiknya, meninggal lagi ngobrol-ngobrol pingsan, mati langsung. Tapi nggak ada nasanya, nggak ada begitu. Indah sekali. Cuma bagi dia indah, bagi orang di depan dia berat. Itu ujian ditinggal kekasih, ke sahabat, itu berat sekali. Ya, orang meninggal itu kesenangan. Kalau meninggalnya baik, kitanya yang sedih. Itu ciri-ciri orang itu husnul khotimah. Yang ditinggal nangis, sahabatnya rindu kepada dia, sedangkan dia senyum sebenarnya itu. Ya, jadi kalau bisa hidup, lahir orang senyum sama kita. Kalau lahir, senang nggak orang tua? Ketawa. Usahakan kalau meninggal, orang-orang dekat kita nangis. Kok dia bisa nangis? Bukan karena nangis kejepit. Dia nangis karena punya kenangan indah sama kita. Punya kenangan khidmat sama kita. Maka jangan nunggu khidmat nanti tua. Dari sekarang khidmat. Ya, apa yang bisa dibantu temannya bantu. Ya, jangan semuanya diserahin ke Buya Asfi, Buya Aldomi, apalagi Buya Yunal. Ya, jangan, apalagi koordinator mursyidin tuh ya.